Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Delena Ruanda, kelas 3A Ilmu Komputer, NIM 140122000120. Saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang sistem informasi sumber daya informasi. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Sistem informasi sumber daya informasi ini adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para pemakai di seluruh perusahaan. Sumber daya informasi perusahaan menggambarkan investasi yang besar. Sumber daya informasi meliputi hardware, software, para spesialis informasi, pemakai, fasilitas, database, dan informasi. Jasa informasi adalah area fungsional utama perusahaan yang terdiri dari analisis sistem, programmer, pengolah database, spesialis jaringan, dan personil operasi. Manajer unit jasa informasi dikenal dengan istilah CEO, Chief Information Officer. Saya akan menjelaskan juga subsistem input SI SDI. Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Subsistem riset SDI digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang terdiri dari proyek-proyek riset di dalam perusahaan, yang selanjutnya menentukan kebutuhan pemakaian, kepuasan pemakaian. Subsistem intelijen sumber daya informasi menjelaskan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan informasi dan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Di sini ada juga subsistem output SI SDI. Subsistem perangkat keras berfungsi untuk menyiapkan output informasi yang menjelaskan sumber daya perangkat keras. Subsistem perangkat lunak berfungsi untuk menyiapkan output informasi yang menjelaskan sumber daya perangkat lunak. Subsistem SDM berfungsi untuk menyediakan informasi tentang spesialis informasi perusahaan. Perekrutan dan penerimaan membantu membawa pegawai baru ke dalam perusahaan dengan memasang iklan lowongan kerja. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Manajemen data memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Penghentian dan administrasi tunjangan. Subsistem data dan informasi. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan. Informasi adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih dari suatu kejadian. Subsistem sumber daya terintegrasi berfungsi untuk menyatukan informasi yang menjelaskan sumber daya perangkat keras, perangkat lunak, SDM, serta data dan informasi. Fungsi sistem informasi sumber daya informasi ada 10. Yang pertama, pengumpulan informasi. Yang kedua, penyimpanan data, pemeliharaan data. Yang ketiga, pengolahan sumber daya informasi. Yang keempat, pengolahan dan analisis data. Yang kelima, distribusi informasi. Yang keenam, keamanan informasi. Ketujuh, pemantauan dan evaluasi. 8, dukungan pengambilan keputusan. Dan yang ke-9, integrasi dengan sistem lain. Yang terakhir atau yang ke-10, pengembangan sistem. Adapun langkah-langkah penggunaan sistem informasi sumber daya informasi. Langkah-langkahnya ada 8. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, proses dan penyimpanan data. Yang ketiga, analisis dan pelaporan. Yang keempat, distribusi dan akses. Dan yang kelima, pelatihan pengguna. Keenam, pemeliharaan dan peningkatan. Ketujuh, manajemen keamanan, dan yang terakhir, pengembangan sistem. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan jenis-jenis sumber daya informasi. Yang pertama, sumber daya informasi primer. Yang kedua, sumber daya informasi sekunder, dan yang ketiga, sumber daya informasi tersier. Sumber daya informasi primer adalah sebuah sumber informasi yang bersifat karangan asli dan ditulis secara lengkap. Biasanya semacam buku yang berada di perpustakaan, namun juga bisa saja di sumber lain. Contohnya, sumber informasi primer adalah monografi, artikel majalah, hasil penelitian, dan laporan langsung atau reportase. Nah, kalau yang sumber daya informasi sekunder
adalah sekumpulan informasi berupa data bibliografis yang dikutip dari sumber informasi primer dan digunakan untuk mempermudah pencarian kembali, retrieval, serta penelusuran dari informasi primer yang biasanya berupa majalah atau buku. Contoh dari sumber daya informasi sekunder ini adalah ensiklopedia, kamus, bibliografi, kumpulan indeks, abstrak, sumber daya biografis, dan katalog pada perpustakaan. Selanjutnya, sumber daya informasi tersier. Jika sumber daya informasi sekunder adalah sekumpulan informasi yang mempermudahkan pencairan informasi sekunder, maka sumber informasi tersier adalah ringkasan dari sumber informasi sekunder. Contohnya adalah indeks abstrak yang merupakan kumpulan dari abstrak dan mempermudah kita dalam melakukan pencarian abstrak. Contoh-contoh sumber daya informasi ada SDI online, SDI cetak, SDI pemerintah, SDI akademik, SDI komunitas, serta SDI berita. Berikut ciri-ciri sistem informasi sumber daya informasi. Yang pertama, terintegrasi. Yang kedua, batasan sistem. Yang ketiga, tujuan yang jelas. Yang keempat, lingkungan. Dan yang kelima, input, proses, dan output. Mungkin cukup sampai di sini aja materi yang saya jelaskan. Kesimpulan dari materi ini adalah sumber daya informasi adalah sebuah kegiatan yang diikuti oleh seluruh tingkatan manajer dan maksud untuk mengenali dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang didasarkan pada beberapa persyaratan. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.